wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak, Saudara, kita lanjutkan kajian kita ini, Al-Quran kita ini. Kali ini jenengan disuguhi suratnya itu insyaallah 61. Nggih. Tolong kita cek 61. Surat Az-Zariyat satu. Kita cek dulu. Bentar. Kita cek dulu. Surat Az-Zariyat, surat yang berapa? Tolong dicek. Berapa? 51. 51. Oke. 51. Az-Zariyat 51. Oke. Ayat kita ini satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 50 ayat kita ini 56. 56. Nggih. 56. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tolong diantarkan terjemah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada diriku. Begitu pernyataan Allah di dalam Al-Quran kita ini. Hadirin, pertanyaan pertama, kenapa dan mengapa Allah menggandengkan antara jin dan manusia? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jin maknanya tersembunyi. Jin itu tersembunyi. Jadi kalau ada orang tidak pernah muncul, roro muncul, dan lewatnya di belakang, ngageti, ya jin. Kalau manusia itu nampak. Arti yang lain, manusia, iya, harmonis. Itu manusia. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Manusia itu bukan becungi. Kepethuk becungi, betutut ae, bukan manusia. Kehilangan jati diri manusianya. Riyoyo gak mesem-mesem, ya Allah. Iya. Subhanallah. Kehilangan dirinya sebagai manusia. Subhanallah. Mesti ada persoalan nih, Allahu Akbar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Jadi manusia itu harmonis. Kepethuk guyu, kepethuk nyopo, iya.
saling tanya dengan yang lain, ya apa genai, ya mohon maaf Pak Herman, ya mohon maaf, ya apa bojomu, anakmu piro, iya. Ya namanya manusia, iya. Kalau jin, iya. Kalau jin jangan dibicarakan, jin itu diam. Bukan wilayah kita, bukan wilayah kita. Jadi jin, roro gak tahu muncul, ono bathokan tok muncul ya jin, iya. Allahu Akbar, Subhanallah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Berikutnya ibadah. Bagaimana ibadah itu? Ibadah itu sesuatu yang oleh Allah diperintah dan oleh Allah dapat pahala. Sebab ada perintah. Gak nggawe sakarepe dhewe. Ya Allah, ya Allah. Hadirin, kelak nanti di akhirat ada yang kita diperintah, mohon maaf tidak diperintah oleh Allah, tapi dilaksanakan. Loh, aku ini ngelakoni sesuatu mohon maaf ya, ya sesuatu itu kamu minta kepada yang memerintahkan. Itu siapa yang memerintahkan dirimu? Iya. Ya minta sama sana. Mbak Sangkil, ya Mbak Ut, Mbak iya. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi sekali lagi, mohon maaf, jin itu tidak nampak. Jin tersembunyi. Ya, seperti itu gambarannya. Mohon maaf, makanya gelek nyolongan duit ya. Begitu gambaran. Jadi sekali lagi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjut 57. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Mohon maaf, pernah di Surabaya ada yang namanya, mohon maaf, ya, ada sekelompok manusia, ada sekelompok orang yang memberikan sesajen. Itu Allah disorong pakai sesajen. Allah mau, enggak mau. Allah menjamin, innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha memberikan, dialah Allah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh, sangat indah, sangat kokoh, dan lain sebagainya. Itulah Allah yang kita sembah kita ini. Ya Allah, ya Allah. Hadirin, balik, namanya manusia itu harmonis, bukan becungi, tapi mohon maaf, jin tersembunyi, seperti itu yang digambarkan. Kita sambung surat Toha, surat yang ke-20. Toha, surat yang ke-20. Toha kita ini ayatnya, mohon maaf, 130. G. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang yang beriman dijamin oleh Allah, mohon maaf, tidak pernah kena santet.
Kenapa? Sebab dirinya selalu ada komunikasi dengan atas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fasbir ala ma yaqulun. Muhammad, bertasbihlah apa yang kalian katakan, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu. Kapan? Qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbenam. Wa min ana ilail, dan di penghujung malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oleh karena itu, berlapis-lapis bertasbih ini maknanya fasabbi bi atrafan nahari la'allaka tarda, termasuk diantaranya di ujung siang hari. Dengan demikian kalian agar merasa tenang, ada selalu jalinan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu yang digambarkan. Akhirnya Allah berharap kepada kita sekalian, yang namanya dunia itu sempit dan sedikit. Allahu Akbar. Kok tahu Pak dunia itu sempit dan sedikit? Mohon maaf, pilihan presiden itu 5 kali. Pilihan presiden itu 5 tahun, hanya sekali. Kemarin digoyang sama Polri, kemarin digoyang. Ketoknya digoyang maning. Kenapa kok digoyang? Sebab sikile kurang jejak. Sikile kurang jejak. Seperti itu gambarannya. Allahu Akbar. Kemarin juga digoyang. Ada jaminan tidak digoyang? Oh enggak, digoyang lagi. Iya. Belum digoyang dengan ijazah palsu. Oh tambah nemen. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Itulah dunia. Dunia sama rebut itu kayak apa sih? Sama rebut itu persis seperti baju. Kenapa kok direbut? Kenapa kok rebutan? Direwaki ijolan beras segala macam. Iya. Yang namanya jabatan, mohon maaf, persis seperti baju. Kelak akan ganti. Allahu Akbar. Pak Herman namanya perempuan. Dulu sebelum kita nikah. Oh, ayu-ayu nih koyo ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Para wis dinikah temenan itu ya, ndok jedung ketemu, ndok ngene kamar ketemu, ndok ngene anu ketemu. Iya. Apa namanya itu? Ya bosen. Iya, itulah manusia. Itulah manusia. Itulah manusia. Ya, seperti itu yang digambarkan. Mari kita lihat Al-Toha 131. G. Toha 131. Janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhan lebih baik dan lebih kekal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita bawa pulang ini. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Janganlah konsentrasi hidupmu, kamu hanya tujukan urusan dunia tak, sementara akhiratmu kosong melompong. Azwajan minhum, berbagai macam kenikmatan duniawi sehingga berpasang-pasangan. Zahratul hayati dunia, itu adalah bunga kehidupan dunia. Namanya bunga. Bunga itu sementara. Iya. Namanya bunga. Tidak ada bunga abadi, itu tidak ada. Contoh, mohon maaf, bunga merusak tatanan kehidupan. Mohon maaf, bunga bangkai. Ya Allah, namanya bunga. Iya. Sifatnya sementara, tidak pernah abadi. Itulah bunga. Dikatakan kehidupan dunia. Makanya kalau punya cucu, mohon maaf, jangan dikatakan
Siapa cucumu ini? Siti Zahra Al-Hayati Dunia. Keliru, itu namanya bunga dunia. Kalau ngasih nama, kebetulan bahasa Arab, tanya sama yang ahli. Jangan setiap bahasa Arab mesti baik. Ya Allah, ya Allah. Zahra Al-Hayati Dunia itu adalah bunga kehidupan dunia. Namanya bunga. Bunga mimpi tidur. Iya. Apa maknanya? Gak sungguhan, gak singguhan. Linaftinahum fihi. Hal yang demikian itu untuk menguji kalian semua. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Adapun rizki dari Tuhanmu itu adalah yang kekal. Sementara yang kekal, mohon maaf, kita tidak ngerebut. Yang cuma semu rebutan. Contoh koyok kecantikan, contoh koyok kegantengan, itu semua musnah dan sifatnya sementara. Itulah sifat dunia. Itulah sifat dunia. Gampang rusak. Nah, oleh karena itu hadirin, kita disuguhi sesuatu barang yang mohon maaf tidak pernah rusak. Kita unduh, kita panen untuk selama-lamanya. Ya Allah, ya Allah. Lanjut, Toha 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibatnya baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu dengan menjalankan sholat. Siapa keluarga itu? Mari kita jelaskan. Siapa keluarga itu? Keluarga, mohon maaf, bukan ring 1, bukan ring 2, bukan. Keluarga adalah seiman, seagama. Surat, ya, surat kita ini Hud 11. Hud, surat yang ke-11, ayat kita ini G 45, ayat 45 G. Dan kau memohon pada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Ya Allah Gusti, sesungguhnya anak-anakku Kan'an yang tenggelam disapu oleh gelombang itu bagian daripada keluargaku, dan janji panjenengan wa inna wa'dakal haq. Adapun janji panjenengan adalah hak, benar. Wa anta ahkamul hakimin. Jenengan adalah hakim yang maha adil. Hadirin, Nabi Nuh roh kalau anaknya itu jelas masuk neraka. Tapi Nuh gobloki. Apa Pak gobloki itu? Apa gobloki itu? Apa gobloki itu? Pura-pura gak tahu. Nuh pura-pura gak tahu. Masa aku sudah dakwah 950 tahun, saya KKN cuma segini tok. Masa Allah gak nuruti, gak ngelbokno anakku ke dalam rahmatnya. Faqala rabbi inna ibni min ahli, bahwa sesungguhnya anak-anakku Kan'an itu masuk dalam ahliku. Wa inna wa'dakal haq, dan janji panjenengan adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan panjenengan adalah hakim yang seadil-adilnya. Seperti itu yang digambarkan oleh
45. Hadirin, Nabi Nuh nyoba KKN Ria. Tapi Nabi Nuh tambah dijewer, ditempeleng ente-entean sama Allah. Dijawab spontan oleh Allah. 46 Allah menjawab. Ia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia pernah termasuk umat kamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Spontan oleh Allah dijawab, qala ya Nuh, hai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya yang kamu minta itu, yang kamu nyuwun itu adalah Kan'an, dimasukkan dalam ahlimu. Innahu amalan ghairu sholeh. Oh, tidak bisa, sebab dia amalan ghairu sholeh. Kan'an punya amalan yang tidak sesuai dengan SOP, ghairu sholeh, yang tidak sesuai dengan aturan, nggawe sakarepe dhewe. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Oleh karena itu Nuh, kamu jangan nyuwun sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, berarti ngawur. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menasihati dirimu agar kamu jangan jatuh tersungkur menjadi orang yang rugi. Itu jawaban Allah kepada Nuh karena permintaan urusan KKN. Nuh dinyatakan salah. Akhirnya Nabi Nuh merespon 47. Yes. Lanjut. Ya Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Qala Nuh berkata, ya Allah Rabbi, inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li ilm. Ya Allah Gusti, aku nyuwun dumateng panjenengan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Wa illa taghfirli. Patut sekiranya panjenengan, kalau sekiranya tidak mengampuni diriku, wa tarhamni, dan tidak menaruh belas kasihan pada diriku, aku minal khasirin, kelak jelas pasti saya tersungkur menjadi orang yang rugi. Itu pernyataan Nuh. Nuh sadar bahwa dirinya keliru, seperti itu yang digambarkan. Jadi kesimpulannya Nuh tidak coba-coba KKN ria dengan Tuhan, tapi KKN ria dengan manusia bisa. Kok bisa? Iya. Presiden disorot kayak beras, iya, pilihan presiden bisa. Anak itu enggak tadi wapres bisa. Itu semua adalah, mohon maaf, iya, zona manusia. Itu adalah wilayah manusia, seperti itu yang digambarkan. Wilayah Tuhan jangan macam-macam. Allah tidak memperkenankan sedikit pun seperti itu yang digambarkan. Hadirin ibu bapak saudara, akhirnya ada bedidet. Al-Quran memberikan gambaran kepada kita. What is bedidet? Kita dibongkar oleh Al-Quran sesuatu yang menyelimuti manusia dan sesuatu yang menyebabkan misteri manusia. Bagaimana ini? Subhanallah. Iya. Lanjut. Surat 64 ayat 14. 64 ayat 14.
wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah kiat untuk menjadikan anak sama istri atau pasangan hidupmu, ya subhanallah, subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang sudah mantap imanmu, inna min azwajikum, bahwa sesungguhnya para istri-istrimu, wa auladikum, dan serta anak binakmu, aduwan lakum, itu adalah musuh bagimu. Musuh, ya Allah, musuh, subhanallah. Mohon maaf Pak Herman, ada yang namanya istri, ya, ada yang namanya anak. Anak dinyatakan di sini, mohon maaf, ada anak kandung, ada anak tua, dua-duanya musuh. Nah, nek musuh terus diapakno, nek musuh terus diapakno. Al-Quran dijawab tuntas, fakhdaruhum. Oleh karena itu hati-hatilah kepada mereka. Hati-hati. Iya. Nek dicopot sabu di sebelah. Iya. Pak Herman minggat. Minggat. Nah nek minggat, sing rugi sampean dhewe. Iya. Tapi nek gak dituturi, dijarno ae, mohon maaf. Jadi Surabaya kelamat. Iya. Sing enak terus ya apa? Fakhdaruhum, tengah-tengah antara itu. Tengah-tengah antara itu. Fakhdaruhum. Oleh karena itu berhati-hatilah. Makanya di sini ada yang namanya pendidikan. Apalagi kemarin 2 Mei adalah pendidikan nasional. Subhanallah, subhanallah. Ini kena Prabowo. Sapa sing duwe anak SMA, SMP, ndableke pol, dikirim nang barak militer. Ya Allah. Modern. Semuanya itu, semuanya akan disapu bersih. Sing nakal, sing dablek dikirim ke barak militer. Allahu Akbar. Akan disapu bersih. Subhanallah, subhanallah. Fakhdaruhum. Oleh karena itu berhati-hatilah kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka yakni yang boleh jadi memusuhi kita. Bahan bakunya dari istri-istri kita, dari anak-anak kita. Aduwal lakum, itu semua adalah musuhmu. Fakhdaruhum. Oleh karena itu hati-hatilah kepada mereka. Wa in ta'fu, wa in ta'fu. Penyelesaian. Wa in ta'fu, satu penyelesaian. Jika Anda berbuat memaafkan, wa in ta'fu, jika Anda memaafkan, pertama memaafkan. Wa tasfahu, menyantuni mereka. Loh ya Allah, menyantuni mereka. Yang ketiga, wa taghfiru, memaafkan. Ya Allah. Yang ketiga, memaafkan lagi. Sing jembar segarane, sing jembar atine. Subhanallah. Wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus Pak Herman ana wong ngomong ngene ya. Pak Musa, aku sorot duwe anak ngene iki. Mesti sak rabi mari jika duwe anak. Ya gak apa-apa ya, tapi awakku gak duwe tantangan dalam hidup. Dikongkon kawin itu supaya ada tantangan di dalam hidup. Ya diapakno, ya pendidikan.
Ya, seperti itu yang digambarkan. Sebab, mohon maaf, ada gerakan di Jakarta. Kawin mau tapi tidak punya anak. Kawin mau tapi tidak punya anak. Mohon maaf, tak kasih bocoran. Siapa di antaranya? Antara lain Luna Maya. Iya. Artis. Tidak punya anak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Allahu Akbar. Ya, wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, lanjut Bapak 15. At-Taghabun 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sini Allah pahala yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum, bahwa sesungguhnya harta bendamu, dunya bronomu, wa auladukum, dan serta anak binakmu, fitnah, itu adalah fitnah, cobaan. Loh ya Allah, sing ngomong Quran ya. Fitnah, wallahu indahu ajrun adzim, di sisi Allah pahala yang banyak. Nek awakmu lulus di dalam ujian menghadapi fitnah ini, ada pahala yang banyak dari Allah. Nek awakmu gagal, iya, subhanallah, subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Mohon maaf, siapa yang gagal? Iye. Siapa Pak Herman Iye itu? Ahmad Albar. Gagal menghadapi anaknya. Siapa lagi yang gagal? Iya, Paula dianggap nusus itu halangan atau seseorang yang suami atau istri yang durhaka, nusus. Seperti itu yang digambarkan. Jadi ada contoh lengkap di tempat kita ini. Ada contoh lengkap. Oleh karena itu, sekali lagi, kita oleh Allah disuruh bertakwa sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. 16, lanjut. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kepikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullah. Oleh karena itu, Anda semua takutlah kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Ojo ngoyo sebab kemampuannya seperti itu. Wasma'u, dan dengarkanlah Anda semua. Wa ati'u, dan taatlah Anda semua. Wa anfiqu khairal li anfusikum, dan infakkanlah harta kalian semua yang baik-baik. Li anfusikum, itu semua untuk diri pribadi kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang oleh Allah dijaga kekikiran, ya Allah, barang siapa yang oleh Allah dijaga kekikiran, faulaika humul muflihun, mereka adalah benar-benar orang yang beruntung. Insya Allah kalau kita dijaga medit, mohon maaf, menurut ayat kita ini, kita didefinisikan menjadi orang yang beruntung di dalam hidup. Oleh karena itu ada persemon dari Al-Quran. Persemon itu kalimat yang tidak langsung. Lanjut 17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha pengatur. Intuk ridwa qardan hasana, jika kalian meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik,
yudha'ifhu lakum, kelak pasti Allah akan melipat gandakan kepada kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian semua, wallahu syakurun halim, dan Allah adalah maha penyantun halim. Mereka ini adalah maha mensyukuri dan maha penyantun. Allah maha mensyukuri itu maknanya nandur sesuatu kaspiro, nyiram banyu kaspiro, tapi tandurannya panen bolak-balik. Itu maknanya mensyukuri, ya, seperti itu yang digambarkan. Wallahu syakurun halim, dan Allah adalah maha mensyukuri. Mensyukuri, Allah maha menyantun dan maha mensyukuri. Jika kalian meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, mohon maaf, Allah maha segala-galanya. Tapi kalau kita meminjami Allah, pasti yang nyaur adalah Allah, karena Allah punya segala-galanya. Seperti itu yang digambarkan. Jadi ayat kita ini yang menarik. Mohon maaf, harta bendamu dan anak cucumu, mohon maaf, itu fitnah, ujian. Semuanya dapat. Cuma persoalannya ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Seperti itu yang digambarkan. Sampai di sini silakan dibuka forum pertanyaan. Monggo. Apa yang kurang pas? Monggo. Silakan. Monggo. Siapa yang awali? Terkait dengan urusan anak pinah. Ayo, monggo. Silakan. Jadi sekali lagi mohon maaf, arti yang menarik bahwa kita kalau gitu kita terhindar lagi tidak punya anak, tidak punya istri. Loh kalau gitu dunia ini gak rame lah. Iya, kalian tidak mau nikah, tidak punya anak, kan gak rame. Begitu. Lah ramine dunya ya diseni ana anak, ana dunya segala macam. Iya, ana persoalan. Itulah hidup. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Silakan, masih ada pertanyaan? Kira-kira G. Bapak. G. Salam. Ya. Sudah ya? Baik. Mohon maaf ya. Kata-kata pinjaman itu bahasa halus. Kita disindir oleh Allah, mohon maaf, bahasa halus. Contoh. Ini namanya contoh. Saya itu ngaji di sini sudah cukup lama. Saya memberikan contoh. Bagaimana kalau habis subuh ini terus di depan masjid ini ada parkir ambulan? Saya cuma ngasih contoh, ngasih ada ambulan. Walaupun ambulannya tidak baru, iya. Tapi Pak Herman mau untuk ngawali, iya. Sopo sing pelatih si ambulan itu, iya. Pak Herman gak gelem, iya. Ya, Pak Herman gak gelem. Sudah ya, baik. Ini contoh. Saya jual kuponnya 2,5 juta satu orang. Yang kemarin tak laksanakan di Masjid Al-Anwar Muhammadiyah yang ada di depan UPN sebulan yang lalu. Saya guyon, ya sampai pengajian begini sampai guyon. Iya. Mohon maaf,
ada orang serius menangkap bahwa yang disampaikan Ustaz Musa itu betul-betul urunan mau membeli ambulan. Subhanallah. Padahal itu cuma contoh. Ya Allah, ya Allah. Dari akhir daripada pengajian, mohon maaf, ada 3 orang beli kupon 3, berarti 7,5 juta. Kemarin ada lagi 2, berarti ada 5 orang, 12,5 juta. Mobilnya belum ada, supirnya belum ada, tapi barangnya wis ono DP. Oh, cukup misale 1 orang saya jual kuponnya 2,5 juta. Orang yang ngadep ke tempat saya, Ustadz, saya beli 5. Kalau 5 berarti 5, namanya 5, 12,5 juta. Tapi mohon maaf, saya lupa, gak nggawa ATM, gak nggawa duit. Ya opo nanti waktu duha dikirim sama pembantu saya ke masjid. Mohon maaf, belum pembantunya mengirimkan ke masjid, mohon maaf, iya, istrinya nyusul ke masjid sudah, mohon maaf, sudah dibobol. Apa maknanya? 12,5 juta. Mohon maaf, karena yang bersangkutan itu kaya raya. Mohon maaf, ojo khawatir, Allah yang memberikan pinjaman. Nek awakmu meminjami 12,5 juta, iya, sama Allah disaur lebih daripada itu. Adik nyaure gaya bonus. Apa bonusnya itu? Bonusnya antara lain, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa antara lain tadi itu? Orang yang berinfak kepada Allah dengan memberikan pinjaman yang baik, wa yaghfir lakum, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah melipat gandakan nilai pahalanya, wa yaghfir lakum, dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Allah, itu namanya bonus. Selain Allah mengembalikan 12,5 juta, bonusnya dikasih kemapanan dalam hidup, dikasih kesembuhan di dalam hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Itu miliknya Allah. Itu yang punya hak prerogatif Allah. Manusia, mohon maaf, terbatas. Jadi kesimpulan, kalau kita meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, sama Allah dikembalikan penuh, dan kita segera dikasih bonus. Mohon maaf, Pak Irman seneng ini. Contoh, bojo mati, iya. Bojo mati kebetulan dikasih bonus. Doanya begini, iya. Doanya begini. Kalau istrimu mati, kalau suamimu mati, maka berdoalah kepada Allah agar, ya Allah, carikanlah ganti yang lebih baik daripada diriku. Seperti itu yang digambarkan. Mereka berdoa, doanya gak tanggung-tanggung, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya yang bersangkutan dinikahi oleh Nabi sendiri. Gara-gara berdoa, sebelahnya ada Rasulullah. Jadi siapa yang mampu melebihi Rasulullah? Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi mereka berdoa, didengar oleh Rasulullah, akhirnya diijabahi, dikasih bonus. Jadi seorang suami yang melebihi kapasitasnya,
seperti Rasulullah. Seperti itu gambarannya. Wa yaghfir lakum, seluruh amalanmu yang salah-salah akan diampuni oleh Allah. Wallahu syakurun halim, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Syakur, Allah Maha menerima kekurangan kita. Nanti yang nambeli Allah. Seperti itu yang digambarkan. Nggih. 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 Bapak nyambung langsung. Nggih. Nggih. Oh, ku pakai ku itu jangan, bukan diri kita, tapi keseluruhan komunitas. Tidak jangan. Itu jangan, bukan pribadi, bukan tunggal. Ku anfusakum ahlikum naro. Makanya kalau membaca Al-Quran itu harus pakai tajwid. Pakai ku, tidak boleh ku anfusakum, tidak boleh pendek, harus dipanjangkan sesuai dengan aturan tajwid. Jelas? Oke. Pribadi plus dengan komunitas. Namanya kalian, bukan kamu tapi kalian. Kalian itu berarti gandeng dengan yang lain. Iya. Siapa yang lain itu? Ya ring 1, ring 2. Iya. Ada ring 3. Begitu. Subhanallah. Tadi dikatakan di Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu tidak termasuk anakmu sebagai keluargamu, tidak masuk. Sebab Nuh anaknya tidak beriman. Yang seiman setakwa itulah yang kegolong menjadi orang dalam perahu. Di mana perahunya itu? Di Turki. Perahunya Nuh ada di Turki. Subhanallah. Di Gunung Jutti di Turki, terdampar di Turki. Seperti itu yang digambarkan. Lanjut, ada lagi Pak Herman? Nggih. Bahwa anak bisa jadi anak istri itu ada ujian kembali ke final. Dan bisa jadi ngomong diambil jalan tengahnya. Betul dia jalan tengah itu apa? Aliman. Betul jalan tengah supaya. Beda ya? Iya. Jalan tengah atau sederhana, mohon maaf. Iya. Ojo bolak-balik di sebelah iya, lah minggat lah. Iya. Ojo bolak-balik di lemai, lah maya. Iya, apa maya? Ya tambah ngelunjak. Tengah-tengah antara itulah fungsi pendidikan. Allah Akbar. Fakdaruhum. Oleh karena itu tengah-tengah antara itu, mohon maaf, di masjid ojo rame ae. Lho arek cilik kan rame. Ya rame, iya. Tapi ini iso dilokalisir, diblokir, ya apa genahe enake. Nek kon sentak, arek iki muli. Apa mana disopot terus sabuk disebelahi. Ya gak balik. Sing rugi ya awak dhewe. Gak duwe santri, entek. Begitu gambarannya. Iya. Contoh, mohon maaf, ono jamaah kita ini carry. Kita sebagai takmir, dadak muring-muring. Makanya dadak jamaah itu, ojo bolak-balik carry ae. Jeri jamaah. Lo gak tahu rene bisa tambah diseneni. Karene rene. Bagaimana caranya itu? Mohon maaf, menurut ayat ini, kok carry itu lapo sih? Dicek, sebab yang bersangkutan repot mau ke pos, ke pasar, umpamanya begitu. Diselidiki. Cek soro nih, namanya nih berjuang kebaikan itu soro. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi, mohon maaf, menurut ayat ini dilep terus yo ke api,
diseneni terus ya api. Tengah-tengah antara itu ya diseneni, ya dilem, ya seperti itu. Itu namalah pendidikan. Mohon maaf ya, mohon maaf, tapi jangan ditiru, jangan ditiru. Sekolah yang sudah maju, mohon maaf, seperti Al-Hikmah kita ini, ya itu nggak boleh seorang murid yang kebetulan habis dipel itu ngincak-ngincak gue sepatu terus, iya. Laporan bapak ini jenderal toko Jakarta, bapak ini murah-muring, iya. Bahwa anak saya di sini, iya. Sekolah sudah mahal, sudah saya bayar itu. Kenapa memarahi anak saya? Nggak begitu. Iya. Mohon maaf, Al-Hikmahnya bolo yayasan. Iya. Jadi anak itu istilahnya, mohon maaf, tanda petik boleh diseneni. Boleh diseneni. Subhanallah. Bapaknya jenderal. Seperti itu yang digambarkan. Dan ini biasanya dadi arek gak dadi sebab dilem terus seperti itu yang digambarkan. Ada lem-leman terus seperti itu. Mohon maaf, ini kritik membangun. Ada anak nakal, semuanya nakal. Semua dimasukkan dalam barang militer. Mohon maaf, bahan bakunya dari nakal. Iya, insya Allah gak jadi. Iya. Singono yo nakali konjone to. Iya. Nakali konjone. Beli. Iya. Ya apa caranya? Yo banyak cara. Begitu. Ini sedang diterapkan oleh Prabowo. Begitu. Termasuk Gubernur Jawa Barat. Wong kita ini punya gubernur yang soto sembleng. Kenapa kok soto sembleng? Jawa Barat judo, gak duwe bojo. Jawa Barat ini. Jawa Tengah judo, Lutfi. Iya. Jawa Timur Rondi. Jawa Timur Rondi. Presidennya ya Rondi, ya Allah, ya Allah. Mulai Jawa pendek akeh sing aduh. Iya. Gotang. Ya, begitu. Berarti manusia yang kurang sempurna, tidak sempurna karena tidak punya suami atau tidak punya istri, seperti itu yang digambarkan. Oke, yang lain masih ada? Cukup ya? Baik, jadi sekali lagi kesimpulan, mohon maaf, harta bendamu, anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Itu semua ujian bagimu, ada kalanya berhasil, ada kalanya justru tidak berhasil. Itulah bagian daripada hidup dan kehidupan. Seperti itu yang digambarkan. Baik, matur nuwun atas perhatian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.